Jadi 2024 sampai 2029 bisa saja masa demokrasi Jadi yang kelam. proyeksi politik kita tuh di tengah bahasanya Om Hensat tadi ada kesuraman demokrasi itu akan seperti apa? Banyak rakyat, masyarakat akan tertawa terhadap pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin tapi tidak dalam koridor usaha yang benar ya. Sambil kemudian mulai mereka-reka kira-kira siapa pemimpin yang baru nantinya yang akan bisa mengembalikan demokrasi di Indonesia menjadi lebih terang, cerah. Indonesianya juga lebih terang dan cerah. Mungkin aku tidaklah sempurna, tetapi hatiku memilikimu sepanjang umurku. Mungkin aku tak bisa memiliki dirimu seumur hidupku. Mungkin aku tidaklah sempurna, tetapi hatiku memilikimu sepanjang umurku. Mungkin aku tak bisa memiliki dirimu seumur hidupku. Dirimu seumur hidupku. Itu lagu soal kebersamaannya bro. Ya. Yang belum tentu walaupun kita chemistry-nya ada, tetapi kita selalu jalan bareng. Ya, kalau gue jadi calon wagub, terus gue nggak bisa mendapatkan cagup, terus akhirnya nggak Kan bisa udah maju. sama BP bro. Ya kan. Udah beredar kan tuh. Jadi gimana Bambang sekarang? Pamungkas, Sudah Henry Akhirnya Satrio. terus kemudian warga Jakarta tidak memberikan suara gue juga nggak apa-apa. Hati gue tetap untuk Jakarta. Politisi. Aduh. Enggak sekarang enggak. Susah. Calon udah wagub kayak gimana lagi yang dibutuhkan warga Jakarta selain Hensat? Udah ngumpulin KTP. Aduh, bro. Bisa nyanyi, ya bro ya. Mungkin Bisa jadi pengamat politik. Mungkin gue nggak sempurna, tapi hatiku memilikimu seumur hidupku. Oh iya. Luar biasa. Dan ketidaksempurnaan ini kayaknya kena ke Pak Dharma Porengkun, Wit. Pak Dharma Porengkun gagal lewat independen ya. Mungkin kita bisa baca nih beritanya nih. Apa nyalon ini? Iya kan beliau independen terus nggak berhasil nih kayaknya. Tapi feeling gue kalau yang BP Hensat itu mungkin bisa tuh. Bisa ya. Dia mengumpulkan 50 juta KTP. Nggak kalau independen udah nggak mungkin. Justru dia harus lewat partai gak. Dan itu masih terbuka. Ya betul. Itu Ya, masih terbuka. Kalau misalnya Anies Kaisang jadi ya, itu BP Hensat bisa aja tuh diajukan men. Oleh. Seolah-olah jadi calon boneka kan daripada lawan kota kosong nggak bisa diajak ngomong. Kata Hensat Mendingan boneka deh. Mending sama Om Hensat ya. BP sama Hensat bisa diajak ngomong. Boneka deh. Tahu-tahu juara kan. Sama Dharma Porengkun juga bisa begitu tuh men. Nah ini gue kunci dulu nih bro. Kalau lo menang nih konten tetap jalan nggak nih? Jalan dong. Jalan, nah ini kunci nih. Jalan dong. Wit, yang nggak boleh dipotong Wit. Kalau dia jadi Mengadili wagub. wagub. Wah. Ada-ada aja lu, imajinasi lu jauh Kan banget. kita mau ini ya, mau bikin acara baru ya, mengadili. Kita kan baju santai semua mas. Dia sudah dari awal sudah prepare. Mantesin dia, bro. Mantesin diri Mantesin. sebagai pejabat publik pakai batik. Pantes sih bro, harus gue akuin. Iya. Udah waktunya lo bro. Jadi kali gini nih, kalau gua pakai batik atau tiba-tiba pakai jas, artinya sebelum ini gua ada TV show men. Nah, jadi sekalian. Tapi ini Dharma Porengkun ya. Ya, ayo Kun baca. Wardana siapa sih men? Gua nggak kenal sih. Kalau Porengkun sih gua tahu. Enggak, Dharma Porengkun ini beliau. Enggak, Dharma oke men. Wakilnya siapa? Kun Wardana. Oh, nggak tahu gue. Nih Kun Wardana tuh pernah denger siapa ya? dan Dharma nih mendingan ngajak Hensat waktu itu tuh. Nah, salah dia. Tapi dia bisa jadi muncul juga teorinya kayak tadi tuh. Karena akhirnya Anies Kaisang, kota kosong kan, karena nggak mungkin Ridwan Kamil lagi kalau udah ada Kaisang. Mendingan ada beliau. Oh, Dharma Porengkun nih ada nih independen, diajuin. Paling nggak akan kota kosong. Iya. Tapi udah nggak bisa kan? Ya, Tak lolos aduh, administrasi. lo ngomong-ngomong nggak bisa di negeri ini ada-ada aja lah. Iya Nggak juga, bisa, silakan umur aja ajukan. bisa, apalagi beginian doang. Jangan ngomong nggak bisa lah kalau untuk kepentingan kekuasaan ya. Untuk hari ini. Ya per hari ini.
Aduh, itu apalagi kan KPU DKI udah kasih kode. Persilahkan ajukan keberatan ke Bawaslu. Ajukan keberatan ke Bawaslu, Bawaslu setuju, tiba-tiba silakan maju. Lawan tuh Anies Kaisang. Tapi ini peluang Anies Kaisang maju sebesar apa ya? Maksudnya maju sebagai pasangan ya mereka ya? Kalau menurut gue jalan Anies menuju gubernur itu tinggal sama Kaisang. Karena gue nggak ketemu alasan kenapa, ini gue udah sering ngomong, kenapa rezim mengizinkan Anies terbuka kartunya. Kecuali memang ada hal-hal yang sudah disepakati oleh Prabowo misalnya. Misalnya nih, Anies Kaisang Jakarta, hidupkan kartunya. 2029 bisa jadi Mas Gibran maju sendiri kan, Prabowo sama Anies. Bisa. Gitu. Prabowo Anies lawan Gibran siapa Jadi ya? sudah mempersiapkan kotak kosong di 2029. Bukan kan Mas Gibran maju. Mas Gibran maju Iya pasangannya. makanya ketika Gibran maju berarti kotak kosong di 2029 sudah disiapkan. Enggak dong, kan Enggak ada ya? Prabowo Anies. Prabowo Anies lawan Gibran Heru Budi kali. Wus, ini luar biasa nih imajinasinya Heru nih. Budi sih. Heru Budi. Gibran masih apa ya maju ya men? Ya masih jauh lah. Kita nggak tahu kan tokoh-tokoh yang akan bermunculan nanti Sama selama Sandi Uno 4 lah. tahun lah. Gue rasa Mas Sandi mau tuh ya pasangan sama Gibran di Pilpres ya. Itu dijauh banget ya pikirnya. Tapi nih gue cuma pengen tahu perspektif lo bro. Walaupun lo nggak bilang, tapi gue menangkap ada keresahan di situ. Tapi apakah Lo emang gak resah men? Iya, Wapresnya Gibran, Wagubnya Kaisang. makanya gue kepengen misalnya Pak Anies sama Gue sih gak resah ya. Pak Anies sama Mas Kaisang, misalnya Pak Anies sama Mas Kaisang. Pada poin tertentu tentu ini orang boleh punya pikiran macam-macam ya, tapi pikiran Henry Satrio gue rasa kan berbeda ya, karena lo memang pengamat politik, lo punya basis keilmuan ya, dan Pak Anies juga kita ketahui fanbase-nya juga ada, begitu juga Mas Kaisang. Tapi memang ada soal-soal etik dan moral gitu. Tapi gue kepengen tahu gini, kan fakta politiknya memang Pak Anies kan seperti yang lo bilang harus maju. Dan kalau Pak Anies kartunya masih kebuka, logiknya kan berarti mungkin udah ada deal tertentu. Dampaknya terhadap demokrasi kita apa bro? Tetap ada positifnya kah atau ini murni menurut lo akan memberikan dampak yang kurang oke? 5 tahun ini demokrasi kita jelek lah. Oke. Jadi kalau memang ini adalah masa-masa penggodogan ya, masa-masa suram demokrasi, tapi kemudian nanti 2029 bisa kembali Pelan-pelan membaik. cerah gitu ya, maka ya akan sangat meresahkan, tapi juga bisa jadi habis gelap terbitlah terang seperti apa kata Ibu Kartini. Ibu Kartini. Jadi 2024 sampai 2029 bisa saja masa demokrasi Jadi yang kelam. proyeksi politik kita tuh di tengah bahasanya Om Hensat tadi ada kesuraman demokrasi itu, jadi proyeksi politik kita tuh selama 4 tahun lah itu akan seperti apa? Ya orang-orang akan ketawain. Dinamikanya akan seperti apa? Banyak rakyat, masyarakat akan tertawa terhadap pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin tapi tidak dalam koridor usaha yang benar ya, yang tepat gitu. Ya ketawa-ketawa, dinikmatin. Sambil kemudian mulai mereka-reka kira-kira siapa pemimpin yang baru nantinya yang akan bisa mengembalikan demokrasi di Indonesia menjadi lebih terang, cerah. Indonesianya juga lebih terang dan cerah. Memiliki pemimpin-pemimpin yang memang diidam-idamkan dan diidolakan. Ya, tapi tolak ukurnya kan sebenarnya hari ini tuh ketika kita sudah lewatin pilpres ya, pilkada ini kan. Pilkada tinggal menunggu bulan. Ya bukan hampir ya, seluruh Indonesia melakukan pemilihan serentak. Ada beberapa daerah-daerah yang biasanya menjadi patron atau menjadi lanskap politik nasional. Itu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau menurut lu tuh hari ini keempat provinsi ini seperti apa hari ini? Tambah Sumatera Utara ya. Sumatera Utara iya, karena ini Edi Rahmayadi juga maju kan ya, kayaknya akan ngelawan Bobi ya mungkin ya. Ya. Nah di Sumatera Utara dulu lah, itu kan menjadi perhatian penting karena lagi-lagi orangnya Pak Jokowi ada di sana kan. Orangnya apa keluarganya? Keluarganya Pak Jokowi. Saya sudah berusaha bilang orangnya, terus dipertegas Nekat ya, Riga emang suka berani dia. Tapi memang Riga ini kan punya semenjak kabak ya.
punya kekebalan hukum ya sekarang dia agak bebas. Nah itu kan semua mata memandang ke sana karena Mas Bobi sebagai anak Pak Jokowi itu akan bertarung entah siapapun lawannya. Dan buat satu nama lagi tuh Bang Ijek kan juga belum memutuskan apakah dia oke menjadi wakilnya Mas Bobi, Musa Rajeksa ya. Karena tadinya kan dia wakilnya Pak Edi Rahmayadi. Kalau pindah tempat tetap jadi wakil sih, menurut gue ya silakan aja. Pak JK juga begitu. Jadi mungkin dia mau ngomong terus dia koreksi sendiri di tengah perjalanan ngomongannya. Baru nanti kemudian dia bisa jadi gubernur ya gue nggak tahu juga ya. Sementara Edi Rahmayadi juga kan masih membangunkan ya dia akan diusung oleh siapa gitu. Nah itu menarik yang pertama. Terus kemudian di Jawa Tengah kan Pak Lutfi nampaknya sudah bersiap untuk menghentikan dominasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah kan. Ini seru tuh ya. Gue nggak tahu ya Mas, ini akan seru atau akan terjadi hal yang anti klimaks artinya kemenangannya jadi mutlak gitu loh. Karena ya mohon maaf dengan segala hormat kita ya, beliau ini kan masih menjabat ya sebagai Kapolda Jawa Tengah, paham resources lah, jadi dia paham peta, sangat paham peta. Jadi kalau lawannya anggaplah PDI Perjuangan adalah lawan yang merupakan kandang banteng, PDI Perjuangan pun pasti berat. Iya makanya dan sebetulnya begini. Nampaknya Pak Lutfi juga menghormati PDI Perjuangan di sana, makanya ada skenario kedua wakilnya dari PDI Perjuangan aja. Makanya salah satu wakil yang kuat itu justru dari PDI Pak Hendardi ya. Mantan wali kota Semarang. LKPP. Sekarang ketua LKPP. Nah kalau kejadiannya Ahmad Lutfi dan Hendardi itu juga mungkin win-win ya. Itu sama aja seperti kalau misalnya skenario Jakarta terjadi antara Anies Kaisang kan. Cuman dalam format yang lebih samar kan gitu. Nah kalau lawan kota kosong dan membutuhkan calon boneka ya ingat BPN saat itu aja. Jadi Anda available untuk di semua provinsi. Jadi ada available untuk semua provinsi. Bro, hari ini yang available untuk semua provinsi itu Mas Kaisang. Gak apa-apa kan gue ngikutin Mas Kaisang. Tapi saran gue begitu lo maju salah satu foto campaign lo bro harus pakai topi yang kemarin bro. Itu menunjukkan lo lagi siap perang bro. Gitu bro. Jadi pun lo sebenarnya representasi dari kota kosong lo kelihatan sungguh-sungguh bro. Ini waktu Indonesia Tengah aja ikut ketawa men. Si Ibu Witan. Aduh. Nah Jatim dulu. Jatim ini menarik karena tadinya kan kita menganggap Khofifah nggak ada lawan. Ternyata PDI Perjuangan mempersiapkan Risma sama Kiai Haji Mustari apa nggak salah, Bapak Mustafri apa sih? Dan lo berpikir itu bisa menjadi lawan yang iya karena wakilnya Bu Risma kan NU juga, jadi akan nggak jadi menarik. Emil ya? Nggak tahu. Emil kan Khofifah, oh ya sorry, Risma. Risma sama NU kan, NU. Khofifah sama Emil lagi kan, maju sepaket lagi nih mereka. Nah itu akan seru tuh karena head to headnya rame kan antar ibu-ibu gitu ya. Ya kalau kita lihat-lihat di media sosial kalau ibu-ibu berkompetisi itu seru juga. Ya. Dan sebenarnya bukan head to head istilahnya ya. Warga Jawa Timur itu kan sudah melihat atmosfer yang hangat ini kan sejak Bu Risma masih menjadi wali kota dan Bu Khofifahnya jadi gubernur gitu. Itu menghangat lah terus situasinya itu, apalagi warga Surabaya ya. Ini seru lah kalau gua ngelihatnya dua sosok leader yang memang bisa diharapkan oleh warga Jawa Timur ya. Nah itu menariknya di Jawa Timur. Jadi sebetulnya banyak menarik. Sementara di Jawa Barat, kalau kemudian Anies Kaisang kejadian, ya Ridwan Kamil nggak mungkin maju ke Jawa Barat karena Kimnya kan sudah Kaisang, gitu. Ya ini mungkin Anies Baswedan jadi PKS lah. Nah menariknya kan PDI Perjuangan akhirnya tidak dapat lawan tidak dapat temen tuh dengan 15 kursi. Ini Jawa Barat kan? Lu kok ngomongin Anies Baswedan? Udah sebentar kan pindah dulu. Kalau Anies Kaisang kejadian di Jakarta Ridwan Kamil nggak mungkin. Ridwan Kamil balik ke Jawa Barat gitu ya. Tapi yang ngusung siapa? Di Jawa Barat Golkar dong Ridwan Kamil. Oh iya bener bro. Lawannya ya Deddy Mulyadi bisa Gerindra. Bisa jadi Ridwan Kamil Deddy Mulyadi disabarkan dulu. Ya? Golkar semua ya? Enggak, Deddy Mulyadi bukan Golkar dong, Gerindra. Udah pindah ya. Jadi Deddy Mulyadi suruh sabar dulu 5 tahun. Setelah itu baru mungkin dia bisa nyagup gitu. Nah, Deddy Mulyadi Ridwan Kamil Deddy Mulyadi ini juga menarik karena sebetulnya Deddy juga belum
belum pasti-pasti banget karena Gerindra sedang dilobi oleh kader Gerindra lainnya, Iwan Bule yang pernah jadi PJ-nya PJ di Jabar. dan waktu itu ya Kapolda juga ya. Ya, jadi mesti pilih tuh antara Deddy Mulyadi dan Iwan Bule. Kalau gue jadi Ridwan Kamil, gue lebih milih Iwan Bule. Untuk mendampingi. Untuk mendampingi karena Deddy Mulyadi adalah lawan dia sebelumnya kan. Oke. Pernah lawan tuh. Kalau IB dengan hari ini dia berada di partai pemenang nih pilpresnya kan, Gerindra. Dia juga pernah menjadi PJ dan dia adalah bekas Kapolda juga. Ya itu memenuhi kualifikasi lah. Ya, Bapak tuh selalu memang keberpihakannya ke pasukan yang itu, Pak. Dari tadi Bapak tuh begitu. Sejak Bapak jadi kabak tuh memang keberpihakannya sangat jelas, Pak. Yang penting aman bro gitu. Mana baju gue coklat lagi nih. Bahaya nih. Tapi kalau gue ya, Jadi gini ya teman-teman ya, karena Riga sudah pakai baju nih sudah dibahas sebagai kabak. Hari ini dia pakai baju mereknya Goyard, men. Apa lagi? Emang tajir banget Goyard. iya. Goyard apaan? Dia pura-pura nggak tahu. Gue sih nggak tahu. Memang kalau OKB mesti begitu karena kalau dia langsung tahu orang-orang pajak bisa langsung lihat gitu. Jadi ini luar biasa. Ya terus gimana jadi Pak? Tadi Iwan Bule lebih Iyalah lebih qualified lah. Tapi kalau gue jadi Ridwan Kamil ya, kalau boleh memilih, gue nggak akan pilih Gerindra jadi wakil gue. Tapi gue akan pilih PKS jadi wakil gue. Nah kalau gue jadi Ridwan Kamil Pak. Kalau gue adalah Prabowo Subianto sebagai ketua umum Gerindra, Iwan Bule calon gubernur. Kenapa Pak? Ya karena tadi kualifikasinya. Jadi Iwan Bule lawan Ridwan Kamil. Kalau begitu Pak, kalau Iwan Bule jadi wagub, jadi cagup, dan Ridwan Kamil sendiri melawan Iwan Bule, gue saranin Ridwan Kamil pilih cawagup dari Jawa Barat, dapat dari PKS untuk Jawa Barat. Ya bisa. Entah itu Haru Suwandaru atau calon-calon lainnya. Haru bukannya nyagup. Siapa sih tokoh PKS di Jawa Barat? Haru Suwandaru sekarang. Bukannya nyagup bro. Iya, tapi kan kalau Ridwan Kamil maju, Bisa. Pasti gua dia sarannya dia Mendingan ambil wagub. Haru jadi cawagup. Ya, itu baru lawan ada lah itu pertarungan. Iwan Bule. Iwan Bule pasangannya. Deadmul. Wah kalau seru, kalau gue jadi Iwan Bule yang gue ambil cawagupnya itu Desi Ratnasari. Oh itu bisa. PAN juga kan? Masih Kim juga lah ya. Ya. Dan Desi Ratnasari terbukti loh. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Desi Ratnasari di antara selebritas-selebritas yang masuk keluar di Senayan, dia bertahan loh, udah hampir 3 periode kan. Ini periode ketiga nih. Ya, artinya dia itu Sama kemampuan Dede elektoralnya tuh bagus. Oke, setuju. Bagus, harus kita akui. Berarti dia bagus. Iya, makanya kalau Iwan Bule gue saraninnya Desi Ratnasari itu rame gitu. Kenapa bukan Bima Arya? Menurut gue mohon maaf dengan segala hormat ya, elektoralnya Desi Ratnasari Jawa Barat tuh jauh lebih tinggi tuh daripada Bima Arya. Kalau gue lebih itu. Jadi seru juga tuh Jawa Barat kalau misalnya Iwan Bule, Desi Ratnasari, Ridwan Kamil, Haru Suwandaru. Itu seru tuh. Terus di Jawa Timur tadi ada Khofifah Emil, Terus Risma sama Pak Kiai Haji siapa tuh? Terus ada yang pernah bilang nih, kita nggak tahu ini namanya cocok logi ya. Kalau di Jawa Barat itu pemimpinnya tuh harus punya darah seni, baru bisa memimpin. Dulu ada Deddy Mizwar sama Deddy Yusuf, ya kan? Wakilnya. Wakilnya. Makanya ini kan kalau dari nama-nama yang beredar yang paling memenuhi syarat sebagai seniman ya Desi Ratnasari sebenarnya. Kan gitu dari situ aja. Ya meskipun Ridwan Kamil juga bisa disebut seniman, dia sudah membintangi beberapa film kan. Arsitek Pak. Arsitek. Kurangnya nih apa Pak? Betul. Iya, bisa bikin sketsa. Dia main film berapa kali kan Ridwan Kamil? Tapi gue agak balik ke Jawa Timur. Itu Khofifah Emil tuh udah ngunci belum sih bro? Sudah kunci. Sudah, dia sudah ngunci ya? sowan kemana-mana kok dan Makanya- sudah direstui. Mungkin ntar PDI ya cari teman ya di sana. Gitu ya, menurut gue yang betul juga kalau dia majuin Risma kayak Haji Mustafa atau Mustari gitu, lupa gue namanya. Itu namanya desas-desus ya, jadi nggak masuk di pemikiran. Ini bukan berarti kita mengecilkan wilayah yang lain ya, tapi memang empat daerah ini kan memang kalau dalam posisi pilpres pun juga mereka adalah provinsi dengan lumbung suara paling Dengan tinggi. kondisi one person one vote kan. Iya. Supaya tidak terlalu Jawa kita bahas Bali deh. Nah sebelum, Bali deh.
Bali itu kan ada incumbent Iwayan Koster ya. Kelihatannya tuh dia akan maju lagi. Tapi dia akan berhadapan sama ini kan. Ada yang namanya Ray Mantre. Ray Mantre ini tadinya Golkar, dia lolos ke DPD. Nah ini desas-desus nih ya. Kan Iwayan Koster kelihatannya akan bersama dengan Giri. Giri ini Bupati Badung. Bukan Giri PSI ya? Bukan. Oh, Giring. Giring Itu dia Giri udah, kan. dia mau kembali ke dunia musik katanya. Nah, terus apa namanya? Tapi desas-desusnya Pak Ray Mantre ini akan maju melawan Iwan Koster ya dari Kim tentunya, dari Gerindra, dari PAN, dari Golkar, karena si ini kan dari PDI pasti kan Iwan Koster ini. Ray Mantre itu mau maju kalau dia dipastikan menang. Lu bayangin aja. Itu gimana caranya? Ya kan pemerintah, dia perwakilan pemerintah men. Dia udah lolos DPD. Kalau maju ke Pilgub kan dia harus mundur dari DPD-nya. Makanya dia minta, ini desas-desus tapi sifatnya. Dia minta dibiayai dan dipastikan menang. Bisa gitu. Itu lucu banget ya. Kok gampang banget. Nah, dan kalau kemudian menang, ada kalau nggak yang bisa gitu ke kita nih bro? iya enggak, maksudnya kalau misalnya ntar menang, orang-orang udah tahu itu kerjaan cawe-cawenya siapa gitu. Kalau minta pastikan menang itu boleh juga tuh bro. Anda siap nggak kalau ditaruh di Bali? Jadi ininya, jadi bonekanya Iwayan Koster. Enggak pak, saya milih itu. Kalau yang satu itu enggak lah. Kenapa alasannya? Klien saya pak. Klien saya. Jadi gitulah. Aduh. Tapi gue ya, kalau ngelihat semua, ini murni opini pribadi ya. Emang lu selama ini mewakili Opini siapa? orang. Iya juga ya. Ya kan Jubi. Iya bener juga. Enggak. Gue lagi kepikiran gini bro. Ini dalam konteks demokrasi ya. Jubir Helmi Yahya. Dalam konteks demokrasi itu gue berpikir gini. Anggap kita pakai tesisnya Hansard, dia bilang demokrasi kita buruk tadi kan. Tapi gue tetap berharap dan tetap berdoa, menghimbau mudah-mudahan siapapun yang jadi, dengan suara publik, akademisi yang terus bersuara tentang perbaikan values demokrasi yang sekarang mau nggak mau kita harus jalanin, dengan beberapa kandidat yang memang udah given, tapi ada perbaikan nilai demokrasi ke depannya. Gue tetap berharap ya orang-orang misalnya yang dianggap misalnya mengusung nilai-nilai perubahan gitu kayak Mas Anies atau siapapun yang mencoba memperbaiki dan berkampanye soal ini pelan-pelan juga nggak lari dari nilainya. Boleh dia sementara waktu, bukan boleh lah. Misalnya sementara waktu dia berdamai dengan keadaan karena kalau kartunya nggak hidup, nggak ada deal tertentu dia nggak bisa jalan. Ya. Betul. Tapi once dia duduk, gue tetap berharap dia punya kinerja yang bagus, kasih sesuatu terhadap masyarakat dan jadi nggak sekadar tetap mengejar dijaga, kekuasaan. Iya gitu. Ya lu boleh ambil itu kekuasaan tapi setelah itu lu kontribusinya buat masyarakat apa? Dan terhadap demokrasi juga bro. Kalau enggak ini kebablasan yang terlalu jauh. Kan seringkali kan kita khawatir ya transisi kekuasaan itu kalau dilakukan secara sesar atau dipaksakan itu kan dampaknya kan jauh ya, capek loh benerinnya gitu. Gue gitu sih. Bisa juga itu diterapkan di Mas Gibran kan. Ya oke lah, gue maju karena gue anaknya Jokowi. Cuma pada saat gue maju nanti gue akan membuktikan bahwa gue punya program yang bagus-bagus untuk Indonesia. Lo boleh ngeremehin gue kemarin karena gue maju jadi anaknya Jokowi. Tapi pada saat gue jadi wapres, lo lihat deh apa yang bisa gue lakukan nanti di IKN. Nah, ini dipotong, masukin TikTok. Ya. Aman bro. Hendri Satrio juru bicara Gibran Raka Buming Akan membuktikan sesuatu nanti di IKN. IKN ya? Nah kan dia katanya suruh di IKN. Bro kita bahas IKN juga boleh tuh. Iya. Kita Persiapan ini, kita Agustusan. bikin quiz, boleh ya Mas Agil ya? Tapi kemarin tuh Nggak, banyak tunggu bro, ini bro. banyak yang share-share Enggak, video menurut tuh. lo IKN-nya jadi gak? Apa Agustusan ini apa pasti Bukan, jadi? IKN itu akan terwujud gak? Lu sudah terwujud hari ini. Dulu. Masalahnya akan berkembang apa tidak kan begitu kan? Belum terwujud dong. Orang belum ada keputusan presiden kan. Presiden undang-undang IKN itu ada satu pasal yang mengatakan bahwa IKN resmi pindah itu pada saat diputuskan oleh presiden ibu kotanya pindah. Nah sekarang pertanyaannya menurut lo Kepres itu akan keluar apa tidak? ya IKN itu mangkrak atau jalan? Atau jalan tapi mangkrak?
Enggak bro, mangkrak atau jalan. Masih mana? Kalau menurut gue jalan. Tapi mungkin nggak secepat yang diharapkan Pak Jokowi. Gue tambahin dikit. Gue kayaknya bisa terima logikanya Bang Andrinov Caniago, mantan Menteri BPN Bappenas, dan konon kan beliau juga yang menggagas kan inisiator EKN, dan pikiran-pikiran beliau soal ibu kota baru, kemandirian pembangunan ibu kota baru. Menurut gue itu sebenarnya masuk akal karena itu kan jangkanya puluhan tahun sebenarnya. Dan iya, tapi dia nggak nunjuk Penajam Pasir bro. Ya itu juga, ya maksudnya pikiran-pikiran itu sebenarnya gue lebih bisa masuk, dan dengan rasionalitas itu jangan-jangan sebenarnya itu bisa, dan ikan nggak mangkrak tapi butuh waktu. Oke. Lu nggak? Ini siapa? Gua. Nah lu nggak bisa lolos lagi gue. Ya di dunia kita ada beberapa contoh, tapi yang paling dekat dengan geografi kita ada di Australia kan. Ada di Perth ya. Kan isinya akhirnya Malaysia dong gimana sih? Enggak, karena mungkin pernah ada pengalaman melihat di situ. Wah, kalau harus dikomparasi dengan Melbourne ya jelas sebagai kota industri tetap jauh gitu loh. Tapi sebagai kota pemerintahan, administrasi mungkin bisa berjalan. Toh memang Presiden Jokowi sendiri kan juga bilang, atau siapa yang bilang ya? Kayaknya Pak Jokowi sendiri bilang membatasi sampai 2 juta penduduk aja kan ya di ibu kota negara. Jadi pertanyaannya kemudian perkembangan seperti apa yang kita ekspektasikan terhadap IKN itu. Sementara mereka sendiri juga punya limitasi kan, bahwa penduduknya dilimit misalnya. Terus kemudian hari ini yang berusaha untuk didorong pindah, bukan berusaha ya, bahkan sudah kan hampir setiap ke institusi kelembagaan maupun kementerian kan sudah store nama ASN-nya masing-masing kan yang akan dipindahkan kan. Lu kena gak? Itu nggak, bukan itu yang nama-namanya di setor belum tentu tahu main orang itu. Mereka belum tahu ya kalau belum mereka tahu dikirim, kok namanya ada. Lu nggak kena bro daripada mau dinamain cabang IKN. Itu mungkin kalau IKN tuh jadi kayak kapitolnya Hunger Games gitu ya, itu mungkin berkembang tuh. Wah, udah bayangannya kayak Hunger Games ya. Jadi buka sendiri nih. Iya, terus tapi yang lain-lain itu bertarung ngirimin lawan-lawan. Enggak, kalau gue setuju sama Imam lah. Mungkin jalan ya, tapi iya kan gue bilang jalan-jalan ya aja. Jalan, tapi tidak secepat yang Pak Jokowi mau, dan akhirnya nggak jalan. Karena udah digelar triliunan rupiah. Kayak tadi kan pertanyaan bro. gue di awal, jalan tapi mangkrak. Ya itu benar lah. Bisa jadi. Oh lo aja Mas Agil apaan tuh? Bahas undang-undang TNI Polri dong, apaan lo aja? Mas Agil. Atau kita persilahkan Riga untuk menyampaikan pendapatnya sendiri. Janganlah. Riga udah bilang jangan, bisik-bisik lagi. Lain tempat aja. Ntar kita undang itulah Mas. Ahli-ahli hukum tata negara tuh. Gengnya Dirty Vote lah. Itu kan kelihatannya udah aman tuh mereka ngomong-ngomong gitu. Sama pengamat militer adalah kawan kita. Ntar ngobrol. Bro kalau sedikit lagi balik. Udah IKN sekarang ya. Enggak, gue sebenarnya pengen balik pilkada tuh. Enggak, gue kepikiran gini bro. Balik aja bentar sama Mas Agil, nggak diubah-ubah kan. Oh iya udah. Urutannya. Enggak, gue pengen nanya gini bro. Ini berarti sebenarnya akan mengerucut last minute lagi ya? Ini kan sebenarnya masih jual beli aja kan? Iya. Dan ini apa yang terjadi sekarang belum tentu menggambarkan di akhir ya bro? Ya. Oh berarti gue tetap optimis ya bro ya? Iyalah, bisa. Itu maksud gue. Lu jangan buru-buru nyender lemes gitu. Harus tetap gini bro. Kalau gue dipasangin sama Kaisang menurut lo gimana men? Bagus lah. Gak ada lawan. Pasti wakil kan? Iya gak apa-apa. Kaisang, Bagus tadi menurut gue. dia menyatakan Gibran itu nanti akan melakukan apa. Sekarang Kaisang bilang bagus dia harus gubernur. Gue bingung nih Mas Imam, pokoknya sejak Pilpres kemarin, sejak episode kemarin nih kita bareng, dia nggak ada tuh suara-suara yang sebelum Pilpres tuh ke istana tuh nggak ada. Jadi depan layar menggambarkan belakang layar. Iya, hari ini sudah terlihat ya, sudah sangat terlihat. Udah ada konsensus bersama bro. Jadi apa yang sebenarnya? Soalnya kan kita udah lihat ya pada saat lu masuk ke pemerintahan. Sekarang lu gimana? Siapa peningkatannya ini? Kelihatan. Kalau kita lihat IG raket itu makin lama makin mahal nih gue lihat. Raketnya makin mahal. Terus jadi ya gue contoh lo aja. Mas Imam kalau dalam keadaan gundah gulana nih kira-kira
lolos atau apa tidak, enggak gitu. Emang masih bisa berharap gak sih? Ketumnya ganti apa enggak gitu kan? Oh ya tetep ketumnya aja. sih ya, ketumnya ya. Iya. Apa kita bahas apa ketumnya ini? Nggak usah. Stres lagi nanti ya sih. Iya. Tadi Anda nyebut-nyebut Sandi sih soalnya. Iya itu kemarin kan muncul ya Sandi itu. Sandi itu bahkan sudah statement kan bahwa ya sebagai pembantu presiden, sebagai pembantu presiden saya siap di reshuffle kapanpun. Ada apa dia tiba-tiba ngomong gitu? Iya, kok kemarin sempat muncul ya isu-isu reshuffle ya? Iya karena Kan tinggal 4 bulan. ya karena pada saat landing itu koalisi 03 menteri-menterinya dan kemudian ada koalisi 01. Tapi untungnya koalisi 01 kan cepet tuh. Aduh, tuh orang-orang itu. Nasdem dan PKB kan langsung tuh ya. Hidup Prabowo gitu. Nah sementara kan PDI Perjuangan, P3 tidak menyatakan hal itu. Sehingga ada kemungkinan itu akan di reshuffle supaya juga memberikan kesempatan Untuk pada persiapan. beberapa orang yang akan nanti menjadi menteri itu sudah Persiapan lah ya. sudah Jadi dikasih transisinya gitu. ya sudah mulai transisi di awal, terutama yang yang memiliki tugas-tugas yang memang tidak mudah gitu ya, seperti misalnya di PUPR, kemudian di Kementerian Keuangan, terus kemudian Bukan Pak Basuki lagi. Kementerian Keuangan kan juga sekarang sedang disoroti, gitu. Tapi kalau soal P3 gue jadi jawab nih. Kita nggak- P3 sebenarnya sudah ngucapin selamat dan sudah menerima hasil pilpres. Itu clear sebenarnya. Ya karena Mas Imam udah ngomong gitu, mungkin salah satu yang akan masuk menterinya dari P3. Ketumnya. Bukan. P3 tuh ada Pak Soeharto ya waktu itu. Masih P3? Masih Pak Harso masih P3? Kepala Penas dan Menteri PPN. Enggak, masih P3 enggak? Masih lah. Ya kalau kepartaiannya secara kader ya pasti masih. Cuma kan secara struktur keorganisasian aja. Nah sekarang bahas apa lagi? Sandiaga Uno kan siap di reshuffle. Golkar pantau elektabilitas. Ya itu balik ke Jawa Barat. Gue jadi kepikiran deh. Bukannya Emil Dardak juga berpotensi jadi menteri ya? Ya kalau gue jadi Emil mah mending ngambil wakil gubernur. Tapi mungkin wagub dulu, tapi nanti kalau memang dapat penugasan menteri ya tinggal dicari. Belum tentu sih mas, beda mas. Belum tentu ya? Lah, Khofifah dari Menteri Sosial ke Gubernur Jawa Timur. Iya. Jadi Tapi prestisiusnya beda bro. di prestisius gubernur dong. Bukan. Iya, kalau gubernur iya, tapi wakil gubernur sama menteri prestisius mana? Ya tetap wakil gubernur. Oh iya bro. Jadi Dia bisa jadi gubernur habis itu. kenapa menteri sekelas misalnya Khofifah, Menteri Sosial nih, dia kemudian mau mundur kemudian jadi calon gubernur di Jawa Timur waktu itu? Karena yang nggak dipahami orang itu kan gini, melihat kalau menteri itu di pusat, tapi dia kan pembantu presiden, bukan komandan lapangan, kasarannya begitu. Iya, iya. Sementara kalau you jadi gubernur atau wakil gubernur ya, ini brevetnya kalau polisi sama tentara list merah ini, punya pasukan kan gitu kan. Jadi emang wakil itu lebih oke men, karena dia punya proyeksi untuk bisa memimpin daerah. Tapi kan ada yang bilang wakil itu ban serep, nggak banyak kewenangan. Walaupun tergantung gubernurnya, kalau gubernurnya kasih space untuk berbuat ya dia punya juga. Ban serep, ya, itu kerjanya kan jauh lebih ringan dari ban aslinya. Tapi dia kemana-mana ikut. Mobil lo kan ada ban serep, nggak kerja dia, tapi kemana-mana ikut men. Ya, ntar begitu ada sesuatu, wah dicari ban serep nih pasang. Jadi itu posisinya tuh Mindset oke loh. itu ya, terserah. Jadi lo paham kan, gue jadi wagub tuh kenapa? Oh, Enak kan? gitu. Iya. Wagub aja, 10 tahun jadi wagubnya BP, gitu kan? 10 tahun, udah berpikirnya 10 Lu udah tahun. sampai mana obrolan sama BP bro? Soal visi misi segala macam. Lu tag dulu bro di Twitter. Bro gimana visi misi kita mimpin Enggak, itu kota. mestinya gitu. sih Mas Agil kan katanya mau mempertemukan BP dan Hensat. Dia yang bikin dia nggak mau nemuin. Gue tuh tadi kepikiran ada topik lain tuh apa ya? Apa namanya? Apaan? Mas Agil tiba-tiba mati, kita kehabisan ide dia mati lagi. Nggak, biasanya dia suka ngasih arahan kan oligarki gitu. Tadi ngasih arahan cuman serem topiknya.
Itu yang pemeriksaan Hasto gimana men? Itu kan Kusnadi juga diperiksa. Gue kenal Kusnadi sih, orang baik tuh. Wah rame itu ya. Yang di Itu KPK ya? bahkan ada yang bilang, nggak tahu nih apakah berhubung kait dengan Hasto apa enggak. Tapi katanya posisinya HM sudah terlacak ya kan. Harun Masiku di Kamboja apa ya? Oh ya? Gak tahu gue. Di apa sih yang baca beritanya nggak waktu itu? Ah, ini mah bukan dia baca berita. Kalau tahu Harun Masiku ya, Mas Agil ya. Ini mah udah kerjaan dia nih. Sudah mengetahui Harun Masiku di Kamboja lagi ngapain nggak? Enggak tahu itu baca berita. Dia keceplosan deh. Keceplosan. Aduh, ntar lagi dipanggil loh. Gak ada ya, maksudnya artinya hari ini. Tapi kita bisa melihat sih Mas, apa namanya dampak dari perubahan dinamika politik ini setelah Hasto itu kan pasca Pilpres semakin kenceng kan, agak keras dia lah sama pemerintahan dan Jokowi secara Nah ini karena udah masuk PDI kan, rupanya belum satu suara juga ya PDI akan mendorong Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ya. Karena komentarnya Mas Ganjar Oh iya, tentang kalau kemarin ya Mas Ganjar yang ngomongnya. tentang Anies, Pak. Komentarnya Ganjar tentang Anies di PDIP. ya Itu kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Nah menurut lo gimana, Mam, yang sering ngobrol sama teman-teman PDI Perjuangan? Iya, harus ngobrol. Dia pinter. Dia ngasih umpan Ngobrol doang. siapa gua yang ditembak. Iya itu gimana sih? Kira-kira PDI Perjuangan tuh mungkin nggak dorong Anies Baswedan ya? Walaupun gue percaya di politik nggak ada tuh yang namanya minyak dan air. Jadi tiba-tiba air bisa aja jadi minyak, tiba-tiba minyak juga tiba-tiba bisa jadi air tuh. Nah menurut lo gimana? Kita baca nih ya. Respon Ganjar ditanya soal PDIP usulkan Anies. Ya mungkin paling enggak kan ini sinyal ya dari Mas Ganjar bahwa keputusannya belum bulat. Kalau gue lihat mungkin masih sebagian pihak aja yang udah ngusung Pak Anies gitu di tubuh PDIP, dan kalau gue lihat sih dengan historical ya PDIP nanti ujung-ujungnya tentu pilihannya Bu Mega arahnya kemana ya, apalagi provinsi segede DKI. Tinggal kita lihat aja sejauh ini secara historis Bu Mega melihat Mas Anies kayak gimana gitu. Kalau memang ada hal-hal yang sifatnya berseberangan secara ideologis, gue rasa akan susah ditawar. Tetapi kalau secara ideologis Mas Anies dianggap sebenarnya masih searah, tetapi memang di beberapa kesempatan memang dianggap berbeda kubu, beberapa kesempatan ada isu-isu sensitif yang mungkin punya resistensi terhadap internal PDIP, gue rasa itu akan dilihat ya, apalagi PDIP DKI ya, yang tentu punya apa? Ya punya irisan gitu ya di beberapa kontestasi yang lalu. Kan kita sama-sama tahu ya Pak BTP atau Pak Ahok juga punya konstituen tersendiri, punya magnet tersendiri di tubuh PDIP. Dan gua rasa ini belum final nih itu, Pak Anies di PDIP. Anies responnya apa coba itu? Semua kembali pada kebijakan partai, kami hormati kan. Ujungnya pasti begini. Enggak, ada kembali ke episode yang kemarin Mas, kalau aku bilang. Kalau tadi ya soal berseberangan secara nilai dan segala macam, peluang Anies bersama PDIP terbuka asalkan tidak mencalonkan wagubnya yang hari ini sedang dibicarakan oleh banyak orang, itu aja. Yakin gimana itu bro? Iya bukan Kaisang. Jadi kalau Anies enggak, intinya gue clear. Tapi maksud gue soal minyak airnya itu, Anies sama PDIP itu minyak air nggak? Itu harus lo jawab dulu kalau menurut lo bro. Kalau menurut gue minyak air tapi bisa jadi satu. Lah kalau bilang tadi tesis pertamanya asal minyak air yang nggak bisa jadi satu. Enggak, kalau di politik minyak di politik nggak ada malah minyak dan tidak ada air. minyak dan air. Oh justru nggak ada minyak dan air. Nggak ada minyak dan air. Nggak ada, kalau bahasa yang sering didengar masyarakat tuh nggak ada kawan, nggak ada lawan, yang ada kepentingan bersama. Ya, itu dalam politik, ya kan? Bahasanya begitulah. Cuman kan memang secara personal emosi ini kalau harus beririsan kuat dengan Jokowi dengan seluruh keluarganya, mungkin itu akan memberatkan PDI Perjuangan. Mungkin. Tapi bro, lo kan sering ngobrol sama PDIP, bro Ensar. Kan lu tadi. Nggak, gue kepengen tahu ini. Gue juga nggak tahu apa-apa nih, gimana? Kalau kemarin abis Pilpres banget, pasti suasana hati masih bergemuruh ya? Kalau gue ya, langsung gue jawab. Lo tahu arah gue kemana? Oke, lanjut. Yang penting PDI Perjuangan sekarang menurut gue ngalahin Jokowi, men. Masih ke situ ya? Dan yang paling mungkin di Jakarta yang bisa ngalahin Jokowi ya
Anies Baswedan. Makanya kan asal tidak bersama wakil gubernur yang Ya. itu. Kan itu udah dimuncul-munculin kan. Kalau gua sih kan yang sekarang didorong-dorong tuh katanya Charles Honoris, terus kemudian Prasetyo, bahkan nama Pramono Anung pun sempat Iya, sempat dicetuskan naik. tuh sama bocor halus kemarin ya. Kalau gue mungkin gue lebih milih artis-artisnya PDI Perjuangan tuh yang Misalnya. mendampingi. Ya Once kek, Rano kek, Oh iya, Rano gue denger juga tuh. si siapa namanya, Rike kek. Itu kalau Walaupun jagoan gue ya, kalau itu di kan sana Jawa Barat. ya nggak apa-apa. Rano juga Banten, Once Jakarta. Tapi kalau gue ya, karena menurut gue lebih perlu itu tuh Anies untuk melengkapi. Jadi ada artisnya. Tapi kalau gue, kalau misalnya di sana Ridwan Kamil Kaisang ya, gue sih ngusulin Seno. Anies Baswedan itu PDI Perjuangannya si Seno Bagaskara itu. Menurut gue ya. Tapi seleb itu Lebih punya magnet. lebih punya magnet, betul. Jadi misalnya Once tiba-tiba, gue sih yakin ya, teman kita tuh, sahabat kita tuh, kalau gue bilang nih sekarang nih Anies lebih baik pasangannya sama Once Mikel, dia seneng banget tuh. Sahabat kita yang namanya Mas Hinton. Masinton. Karena Mas Hinton langsung masuk dia. Awe. Dia orangnya dia di bawah Eriko apa di atasnya? Enggak, di bawah Once tuh Mas Hinton. Langsung Masinton. Jadi dia yang paling bersemangat dorong Once. Daripada dia dorong-dorong Once jadi bupati di mana waktu itu kan. Mendingan dia dorong Once aja jadi wakilnya Anies. Suaranya jelas terbukti ya kan. Iya, Di selatan dia PDI bagus. kuat. Wah, itu dan Mas Hinton paling depan men pasti berjuang untuk Once jadi Ketua tim ses. Gue ngebayangin mukanya Masinton lagi. ini kita lakukan ini bukan untuk saya, tapi ini kita lakukan untuk warga Jakarta. Sambil makan terus Indonesia gitu. rambutnya. Iya tuh. Mas Hinton bila Once Meka jadi wagub Anies, dia naik. Itu kita undang lagi. Terus Pokoknya kita buat, bahas tuh. dan buat Mas Hinton ya, itu kelihatannya kalau menang bagus. Ya, Once menang bagus. Enggak juga nggak apa-apa karena dia udah mundur ya. Tetap dapat WAW Dia nya. tetap dapat. Mas Hinton dia hebat. Kok bisa dia nggak lolos ya? Masih nggak kebayang apa gue harus seperti dia. Itu gue bercanda, gue ngomong sama dia juga antara ketawa getir emang enggak men, dia gimana tuh. Ya lah, PDI itu artis-artisnya banyak yang qualified lah. Iya. Bahkan Krisdayanti aja mau didorong ke wali kota Malang kan ini. Oh iya. Katakan setelah gagal tembus Senayan lagi. Ini KD kayaknya menikmati posisinya sebagai politisi deh hari ini. Kayaknya. Oh iya, udah lebih menikmati ya. Anang, KD tuh waktu ngelihat Anang di Bu gitu gimana ya? Kan sama Santi. Dia nonton gak sih? Ya nggak tahu, harusnya nonton. Kalau Ngurusin Tinatun Tinatun belum bagus tapi belum lah. Belum, oh senat. Dia tapi lolos lagi nih DPRD DKI kan. Oh, makanya maksud gue menarik tuh ya kan. Tapi menarik. Kontrasnya menarik. Asal Cowok cewek. jangan tiba-tiba Mas Anies ambil BP men jadi wagub. Wah, tapi itu menarik bro. Itu menarik bro. Iya juga. Tapi aku kepikiran Tinatun Mas, 2 kali. Iya kan. Sosok perempuan. Itu kontrasnya bagus Terus bro. toleransi multi etnis kan. Itu maksud Mendingan gua, bro. Once bro. Usia muda itu sangat bisa kan usianya siapa? Tinatun ini relatif muda kan ya. Artinya isu sosok muda itu tidak bisa dikanalisasi di satu sosok doang. Dan dia ini bro, dia pernah di DPRD DKI Jakarta, dia kurang lebih tahu isunya. Paham, dia politik anggaran dia paham, dia isu-isu lokal dia paham. Iya, Tinatun ya. Menarik ini. Coba Anda sepakat tidak jika Tinatun ini Coba Mas mendampingi Hensat Anies sampaikan Baswedan? ke Pak Anies. Enggak, gue sih demi Dia Mas Once, Hinton, dia tetap Once. mendingan Once gue. Iya juga. Ya udah deh. Sebagai kawan ya kan. Bilang Mas Anies dari Berisik ada 2 nama. Ah gitu bro bahasanya bro. Siapa aja? Itu Tinatun sama Once dari Berisik. Ya bukan BP pokoknya. Bukan, kan BP lu bro. Kita tetap dukung lu bro. Tolong sampaikan kepada elit PDI Perjuangan kan Anda punya kedekatan yang kuat. Yalah, oke lah. Mas Hinton asik kali ya kalau jadi ini, jadi
Terus Itu namanya rezeki anak soleh kalau Masinton masuk lagi tuh. itu yang gitu balik lagi di shuffle ya. Tapi kira-kira kan semua orang sekarang menunggu tuh ya. Pak Prabowo tuh bakal pilih siapa aja jadi menteri. Kan nama-nama yang katanya bakal jadi lagi kan kayak Erick Thohir tapi maju dari PAN. AHY pasti ya. AHY jadilah. Iyalah ketua umum kan. Itu kawan kita gimana ya si Budi Ari itu ya? Emang nggak jadi kali. Jadi ya. Nggak tahu gue, lo lebih ngerti lah. Aku nggak paham. Tapi kan dia selalu ngomong kan, Projo mengikuti seluruh keputusan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dia bilang kayak gitu kan. Itu mestinya relawan-relawannya Anies tuh. Itu tiru caranya Projo tuh. Pada saat Projo meyakinkan PDI Perjuangan Melembaga dia. supaya Jokowi yang diusung jadi presiden waktu itu kan. Enggak, yang maksud lo tiru Projo dari sisi apa? Dia Itu, melembaga enggak, atau? ini dalam rangka Anies dapat tiket. Oke. Kan waktu itu kan juga Pak. Dia harus lebih speak up gitu ya? Iya kan maksudnya? waktu itu juga Pak Jokowi nggak dapat tiket kan waktu itu sempet nyaris kan. Terus saya dapat tiket. Ini dikirim itu aja. Oke. Udah hampir sejam. Ya. Ada Mas lagi? Riga ada yang ingin disampaikan? Sudah saya rasa begitu. Sebetulnya ada satu yang menarik ya, pemilihan pimpinan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Rencananya akan mengubah skema pemilihan ketua DPD ya. Tadinya kan dipilih langsung oleh Floor. jadi per wilayah kemudian mengusulkan 4 nama, berapa nama gitu, kemudian diusulkan siapa yang jadi ketuanya. Sekarang tuh katanya mau sistem paket, jadi kayak waktu MD3 zaman Setia Novanto. Jadi DPD kan ini. DPD akan ada 4 nama. Kemarin grupnya Lanyala sudah deklarasi tuh, jadi Lanyala, Fadel. bukan Nono Sampono, kepilih ya? Nono Sampono, kepilih ya? terus Tamsil Lindrung sama Elviansa apa siapa perempuan satu lagi. Yang menarik nih Nono men, karena sebetulnya sampai hari ini per kita ngobrol kalau gua nggak salah belum lolos DPD, dia lagi MK. Tapi udah deklarasi, ada di paket. Udah di deklarasi paket. Dia tuh dan pas pampres kan ya? Dulu Nono Sampono Kopassus kan? Iya, dia dan pas pampresnya Jokowi awal-awal apa ya? Enggak, bukan Jokowi Bukan ya? men. Gus Dur ya? Dia udah toku men. Gue tuh 2 kali gak liputan pemilihan ketua DPD itu seru banget loh. Seru. Lo kebayang kan itu di situ kan nggak ada fraksi-fraksian. Kan Ya, kalau senator. kalau DPR kan enak ya, misalnya lo deadlock abis itu direses sebentar ketua fraksi ngumpul abis itu gampang cair lah gitu ya. Lah kalau DPD semua ngerasa setara bro. Kenceng. Waduh itu seru Karena banget itu. provinsi mau penuh nggak penuh 4 wakilnya. Iya. Seru banget itu kalau DPD. Satu lagi nih kelihatannya lawan kuatnya Lanyala ini grupnya Yoris Rawayai. Oh iya. Oh Bang Yoris. Itu ada Yoris, ada Komeng. Komeng di situ. lucu tuh. Komeng di situ. Bro, dia itu pemilih Terbesar. peraih suara terbanyak men. Enggak, 5 juta. artinya dia sudah bisa berkubu berarti si Komeng. Gila aja, enggak, gue tuh yang ada yang ngomong. Gue menyarankan Yoris, ada Komeng, ada siapa lagi terserah. Karena dia suara terbanyak men. Layak ya dapat Layak banget bro. kursi pimpinan. Dan gue ya, ini gue nyakseni nih. Itu orang pintar banget men. Gue percaya itu. Percaya gue itu. Dengan caranya dan gayanya sendiri ya. Gue rasa harusnya DPD itu. Menurut gue cerdik sih Komeng. Dengan bikin Cerdas, foto, itu komedian dia cerdas. segera daftar ke pengadilan, nama Komengnya tetap ada. Itu menurut gue strategik Dia banget. sudah mempersiapkan. Dia hanya bisa dilakukan oleh Komeng tuh foto kayak gitu. Misalnya tiba-tiba lo maju mam ya. Gue begitu. Lo gitu lo malah dicemooh orang ya. Iya, Apaan sih ini orang nggak serius banget. Ngapain Di sih? waktu Komeng justru didukung ya. Orang justru Dan salah seneng satu gitu. strateginya gini dia bilang. Orang-orang mah kampanye ngeluarin duit, saya mah dapat duit. oh gimana caranya? Jadi dia menerima off air yang ada di Jawa Barat kan. Oh, Oh, dia pinter. terima semuanya tuh acara dia. Selama itu di Jawa cerdas. Barat, dia terima men off air. Cerdas. Jadi dia dibayar, tapi kampanye juga. Di saat artis lain Harus bayar. harus orang. bayar walaupun dia lagi kampanye gitu. Bener Dia juga. dibayar, lucu tuh orang. Hanya orang pintar yang bisa melakukan Wah, itu. pinter itu sih. Dia cerdas men, gila loh. Gue kan gue syuting Q&A di Metro TV itu ya. Itu kali pertamanya kami para panelis Panelis lah. itu
ketawa sepanjang syuting ya pas Komeng. Dahsyat sih, cerdas tuh orang. Gue akuin cerdas tuh. Gitu. Oke. Makasih ya Mas Agil. Makasih Mbak Wita, Wita. Mas Agil. Akan ada kejutan dari Mas Agil. M-Team. Kita akan ada format baru. Dan silakan teman-teman kalau mau mengajukan orang yang akan diadili lah. Kira-kira gitulah. Udah. Makasih semua, sampai jumpa lagi di Berisik selanjutnya. Itu Riga yang mesti tutup. Oh Riga. Ayo. Karena Riga biasanya kan menutup acara talkshow di TV. Sejak jadi kabak dia tidak nutup acara lagi, nutup show lagi. Rupanya untuk beginian aja Riga harus melobi Mas Agil. Tolong dong nanti yang nutup jangan Hensat atau Imam lagi. Kasih gua kesempatan dong. Biar semacam laporan ke pimpinan gitu kan, bahwa. Nah, jadi karena begitu, coba bisa tolong di Zoom. Enggak. Riga ya untuk menutup acara. Nih, Henry Satrio. Nah, silakan, Pak. Ditutup. Apa Ditutup dong, kan biasa acara Gitu. Ya sudahlah ya. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Ya. Ya tutup yang bener dong. Kaku banget nih dulu. Kayak waktu lo di TV itu kan. Saya Riga Daniswara dari tvmanews.com. Beserta rekan saya dan rekan saya. Tutup dong. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Iya. Pak Dir. Lo tuh sebetulnya nggak usah lobby Agil gitu. Lo ngomong aja sama kita berdua. Kita kasih ya Allah gitu-gitu aja. Udah. Oke, udah ditutup sama Riga. Makasih ya. Assalamualaikum.